Hari tapi udah kita. Airwan. Sekarang udah Dewi anak Presmom. Belum ya? Bersihin ngapain? Nih ya, jangan terulang lagi yang kayak begini. Aku nggak suka, pakai banget. Bangun tidur langsung megang handphone. Kamu bangun, aku sholat subuh aja aku lihat kamu jam 6 kamu bangun. Aku bangun jam berapa? Setengah 6 aku bangun langsung wudhu, aku sholat. Terus aku lihat, oh dia bangun pagi. Bangun kenapa? Aku bangun setengah 6. Loh, bener, terus aku lihat kamu online jam 6. Ngapain? Ini ituin. Nih, I transfer. Mau transfer berapa? Berapa ya? Cium dulu, transfer money. Yes. Hah? Yes. Ngendi ke mami? Iya kan harus pakai duit kan beli ikan hiunya. Ya. How much? How much? Ya how much? You want Itu situ nggak banyak banget kan? 3,000 nggak banyak banget. Jadi 3,000. 3,000. Ya. Aku ngadep dulu sebentar. Kamu juga harus ngadep aku. Bisa kamu ngadep aku nggak? Ih, kesel. Udah ya. Dah. Apa sih rame-rame apa? Apa rame-rame? Kenapa? Berapa ya, Lintang? Yang ditransfer uangnya? Berapa? Ini sama bayar grooming kucing ya? Udah kakak transfer tuh. Beliin dia tuh ikan hiunya tuh di Games. Telepon siapa sih? Telepon pacar. Kenapa? Gak boleh pacaran lagi sama netizen lah. Gimana dek? Ini kalau nanya, ini hidungnya masih bengkak karena baru selesai operasi like 2 weeks. Nah, hidung itu akan menjadi normal ketika sudah 3 bulan gitu. Bukan Gofar. Ya itu beritanya prank. Kalau berita prank itu ya tidak mungkin karena itu dari bapak pihak kepolisian sendiri. Kamu juga sebagai netizen jangan bodoh-bodoh amat. Masa polisi ngeprank? Dan itu by suara loh, ada suaranya. Kalian tuh juga yang bener aja dong. Masih aja percaya sama yang begitu-begitu. Dia sama kodratnya aja gak percaya. Then you have to be smart. People, serius deh. Gimana negara ini mau maju kalau kalian tuh gampang banget untuk ditipu. Generasi penerus bangsa Indonesia tuh rata-rata sekarang tuh jarang banget ada yang pinter. That's why makanya sekarang kita kemundurannya tuh terlalu berlebihan. Mumpung lagi corona nih ya, banyak-banyakin baca, cari pengetahuan, ilmu dari manapun. Supaya nanti kalian tuh gak bodoh-bodoh banget untuk apa namanya ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Susah bahasa Indonesianya apa tuh, gue bingung. Habib tadi udah kemarin 2 hari yang lalu Habib gue telepon karena kan gue lagi sakit nih, pilek nih, flu.
sama pada badan panas, tapi bukan COVID. Terus dianterin obat ke sini sama Habib temen gue, yang kang obat itu. Bukan presentasi, no, presentasi bukan. Mempresentasikan bukan. Ya itu juga bisa sih, mempresentasikan itu bisa. Gitu. Ini banyak banget loh anak-anak muda di Indonesia, tapi kenapa anak-anak muda di Indonesia tuh lebih gampang kemakan berita-berita yang di-create untuk menjatuhkan seseorang gitu. Nah, kalian ini para penerus bangsa harusnya lebih bisa bijak. Itu ya, pikiran otaknya dipakai untuk berpikir mana berita yang harus diladeni, mana berita yang tidak, mana berita yang dibuat-buat dan bohong, mana yang tidak. Kalau kalian bilang di prank sama berita yang Pak Polisi udah ucapkan dan ada di sosial media, ya berarti kalian yang kena prank dong sama mereka. Gimana sih? Polisi tidak semata-mata ya menyampaikan sesuatu kalau tidak ada buktinya gitu loh. Kok kalau kayak gitu aja masih harus diajarin? Kalian tuh gimana sih? Kak Titi, kenapa nggak pakai baju Ana Avanti? Masa bangun tidur pakai baju Ana Avanti? Kak Titi Rajo Bintang, ini baru alhamdulillah akhirnya dikaruniai anak laki-laki, ganteng pula. Kakak kapan balik dari Amerika? Emang orangnya padanya, tolong di up perjuangan seniman sepuh @amzri_azari. Aduh, karena tinggal di mana? Tinggal di bumi tercinta yang isinya ya manusia-manusia yang rata-rata gampang banget untuk ditipu sama berita. Jadi gini, kenapa sih kok dari kemarin gue tuh gak mau ladenin? Karena buat gue berita sampah dan receh itu gak perlu. Gue tidak akan lagi menolong seseorang untuk naik atau memberikanlah ruang supaya mereka bisa agar mereka bisa membuat kisruh, terus bisa meraih apa yang mereka mau, seperti endorsement yang harganya pun cuma 150 atau 100. Ya kalau dibanding sama gue sekali story aja tuh bisa 10 juta. Dia cuma 150. Kalau untuk sampai pencapaian ke gue itu kan banyak banget gitu. Kalian juga harus mikir, kalau gue sudah diam berarti mereka tidak penting untuk diladeni gitu. Karena apa? Gue yakin waktu itu akan menjawab semuanya, benar tidaknya. Dan akhirnya kalian bisa lihat kan yang benar siapa. Karena dari kemarin, kalau yang sekarang kan yang ngomong langsung Pak Polisi. Pak Polisi loh, inget Pak Polisi. Nggak ada tuh Pak Polisi ngeprank. Yang bener aja gitu. Kalau gue kan orangnya udah banyak ngebantu dalam hal baik. Seperti kalau misalkan ada yang mau ribut sama gue, dulu gue kan ladenin dengan suka hati. Karena ya kayaknya seru aja gitu kalau gue ladenin, dan secara tidak langsung mereka jadi dikenal banyak orang ya kan. Tiba-tiba Instagramnya langsung contreng biru, tiba-tiba yang gak ada followersnya langsung melejit. Tapi buat gue hal itu sudah cukup gitu. Nah, masalah ramalan, kalau dia mah jangan dipercaya. Dia ngomong aja gak becus, ngomong aja ada kayak orang kumur-kumur. Dari dulu itu orang yang habis preskon kemarin ya, emang itu ratunya pansos. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue pernah labrak dia di Senayan City dan dia minta maaf sama gue. Karena dari dulu dia ngeramal gue udah ada kali kayaknya 3-4 tahun itu. Kagak pernah ada yang bener gitu loh. Dia ngurus dirinya aja gak bisa, gak becus tuh mbok-mbok apa itu. Dan dia tuh takut banget ketemu sama gue. Dan dia pernah gue labrak. Lu tanya langsung deh, lu DM deh kalau gak percaya. Nah, kenapa dia kemarin preskon? Karena dia memanfaatkan situasi dan kondisi karena gue lagi rame nih, supaya bisa datang semua wartawan dan ngambil semua gambarnya
Itu si Mbak Til itu ya, itu udah dari 4 tahun yang lalu dia ngeramal gue. Satu pun ramalannya kagak ada yang benar. Serius gue nggak bohong. Lu cek aja deh, ada kok di Google atau di YouTube atau apa, lu tanya. Dari 4 tahun lalu dia begitu. Sampai akhirnya ketemu sama gue di Senayan City tuh. Gue labrak dia sampai nangis. Karena dia kalau ngomong tuh so iya. Tapi kalau ketemu orangnya menghindar. Nah itu yang gue gak suka gitu. Nah kalau geng-geng sampah yang notabene kebanyakan homoseks sama waria ya itu tidak akan juga gue akan tanggapi. Kenapa? Karena dia bukan sebanding dengan gue gitu. Betul kalau kata dia bukan selevel sama gue, karena level dia di bawah dan gue di atas. Bukan sombong, tapi kan kalian tahu sendiri who is Nikita Mirzani. Bener nggak sih Kak Titi? Ya Allah, tuh kamu kalau ngomong tenang, dewasa gini makin cantik deh. Bener Kak, abis ketul ini kebayanya Bunda Ana tuh masih nempel di badan Kak Titi. Di Amerika jam berapa sih Kak? Kok masih bangun? Itu nah, ini udah gue tanggapin ya. Tapi cukup kali ini aja, karena kalian juga masih gampang banget sih buat dibodoh-bodohin. Jangan ya. Kita tuh harus sama-sama nih bikin maju. Gimana Indonesia ini jadi maju, jadi bagus di mancanegara dengan segala macam keanekaragaman budayanya. Yes. Aku udah belajar, masa aku mau belajar lagi? Loh, kan emang tuh session. Emang aku udah tuh sessionnya, tapi belum itu belajar lagi. Belajar apa? Mana Lintang? Panggil sini. Jangan nangis. Don't cry. Lintang. Boy itu nggak boleh nangis. Lintang, sini Lintang. Boy itu nggak boleh nangis, dengar? Ya. Kenapa? Warnain. Kenapa kamu? Hah? Kenapa? Enggak belajar warnain sama gambar. Dia Aku kan udah belajar 2 sesi, istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu dong. Kamu juga ini. Kan bukan langsung belajar, aku bilangin nanti. Nanti ya, Ska. Aska juga ini nggak After wake, ini habis tidur siang ya. Sore-sore ya. Oke. Udah, jangan nangis apa. Mana? Bo, kalau kalian bilang hidungnya serem, kalian harus ketemu gua. Mana ada serem-seremnya. Bagus banget begini. Dan ini bukan operasi di dokter murah. Yes. Aduh. Aduh, sampai kaget. Kenapa ini? Tadi habis berenang. Oh iya. Alah. Aduh. Kok lemes gini abang? Adek. Alah. Nah, gendong. Pegang pantatnya. Tadi kayak sumur lemon. Iya. Dari mana? Habis jalan-jalan ya? Keluar. Kenapa sih pakai pempes? Ih, bau. Rambutnya bau matahari amat ini. Ini udah itu Keleng. barang ini tuh. Apanya? Itu mau pakai malu. Udah, balik Lintang. Lintang, bantuin lagi. Kok bau rambutnya? Kok bau terasi rambutnya, Teo? Mandi bau nih. Coba keteknya bau apa kalau ketek? Aduh, wacem. Aduh. Gini kalau itu Bau nih, sini. Kenapa sini? Mandi. Aku tulus sih. kan habis makan terus itu garuk-garuk ke rambut Ya, jadi bau. Dari gitu. kan belum mandi. Batu emang baunya. Bau ini. Banyak cheese di rambutnya tuh bau. Banyak cheese. Cheese. Ada mam cheese banyak. Iya. Banyak Ami. Aku mau cheese banyak. Aku suka cheese Ami. Aku suka banget sama cheese. Wow. Ayo mandi dulu. Mandi. Ayo rendam. Aku udah mandi. Pakai bab. Pakai bubble. Ya. Mandi. Iya. Ayo mandi. Nangis gampang banget keluar air matanya ini anak Ami yang ini nih. Tuh. Mana? Itu lihat tuh ke kamar. Bab dulu. Lihat. Aku titik. Kenapa itu? Dadah, tete lari, dadah. Lah. Sini. Sayang. Ayo sini. Mandi nih. Sini. Hai. Adek. Sini. Mandi. adeknya Pakai sini. bubble. Kasih bubble yang banyak. Sayang. Kenapa?
Coba. Ini kan cuma air itu air. Coba kenapa? Tuh udah itu udah dinyalain airnya. Kok gitu? Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Tet. Malah joget. Jangan pakai karet itu, nanti sakit dilepasinnya loh teh. Terus apa yang menjadi tuh Nyai udah dibahas tadi kasus pembunuhan. Apalagi yang mau ditanyakan? Coba. Kak masih jomblo berdasi Kak. Apa itu? Nih konten selanjutnya dong, semangat terus Nyai. Iya dong. Ada. Jadi konten gue tuh variatif banget. Jadi ada yang jorok, ada yang inspiratif, ada family. Tete Arkana gajinya berapa? 10 juta. Si Cadel baik-baik aja. Kemarin ketemu di daerah di golf, Senayan Golf tuh. Iya. Iya, nih ya, gue zoom ya. Tidak ada masalah, karena ini masih 2 minggu, jadi masih bengkak. Nah, dia akan normal nanti ketika sudah 3 bulan. Iya, lagi sakit, lagi flu. Karena kemarin kerja terus kan. Mana yang katanya boykot TV. Alhamdulillah nih kita masih kerja di TV. Dari kemarin syuting terus. Tidak ada tanggapan apapun, tidak harus ditanggapi karena dia bukan yang harus ditanggapi juga. Jadi gini ya, gue itu sudah memberikan geng-geng ya sampah lah ya, memang sampah ya, geng-geng itu untuk gimana caranya supaya terkenal, orang banyak yang tahu. Tapi kalau udah gue kasih jalan, dia tidak bisa mengatur jalan itu, ya udah aja rasain sendiri. Jangan lagi bikin berita-berita yang di luar akal sehat. Nyai udah collab sama Kasara, udah dong, udah. Bo, coba deh netizen sekali lagi ya. Kalian itu punya handphone, beli kuota, alias beli pulsa. Terus kalian lihat live Instagram artis nih. Tapi kalian nanyanya tuh yang gak berbobot gitu loh. Kayak soal si geng sampah lah, geng sampah yang terdiri dari kalau nggak homo ya waria. Itu rata-rata di situ. Homo, waria yang udah ganti kelamin, sama pengangguran. Itu aja. Apa yang kalian mau pertanyakan? Bingung nggak gue jawabnya? Coba. Yang satu pengen jadi artis nggak laku. Gue udah 3 anak, udah bukan menyembuhkan diri ya dengan kekayaan harta benda pekerjaan yang gue punya. Harusnya dia bisa ngimbangin dong kalau emang dia punya, kalau memang dia kalau memang dia punya sesuatu di dirinya, harusnya dia dipakai sama TV dong, atau at least grup bandnya ada gitu. Dari segi followers aja udah jauh beda. Coba. Ini apa benar nih lesbi? Kalaupun iya, so what? Kenapa? Urusannya untuk kalian pun apa? Ngerugiin kalian kah? Atau gimana? Coba. Gimana caranya sukses sedangkan kita minim pengalaman dan pertemanan? Mudah-mudahan dijawab sama. Gimana caranya kita sukses? Pertama, deketin orang-orang yang sukses. Supaya apa? Ketularan pinternya. Kedua, jauhin orang-orang yang menurut kalian itu tidak membawa dampak baik di kehidupan kalian ke depannya. Ketiga, banyak-banyak belajar. Makanya kenapa mata dikasih sama Tuhan, otak dikasih sama Tuhan.
itu untuk dipakai dengan baik. Seperti mata ini dipakai untuk baca, melihat hal-hal yang baik. Kalau ada berita tuh, kalau gue kan memang di media sosial sama aslinya tuh jauh banget, beda 180 derajat. Ketika gue di rumah, gue lebih suka belajar, ngurus anak. Kayak gue banyak banget baca, buku-buku gue tuh banyak banget, dari buku sejarah Indonesia atau buku-buku apapun itu, ada semuanya. Apalagi kalau udah dengerin berita, gue paling seneng tuh. Nah, sama yang keempat nih, jangan gampang terprovokasi sama hal-hal yang tidak penting. Dan harus kalian pertanyakan langsung ke artisnya. Kalian harus bisa memilah-milih mana sih berita yang benar, mana yang tidak. Gitu. Kalian juga kan kalau dibilang bodoh gak mau. Tapi kalian bodoh. Bodohnya kenapa bisa gue bilang begitu? Kalian follow Instagramnya. Berarti kan rata-rata di Indonesia ini lebih banyak orang bodohnya dibanding orang pintarnya. Nah, kalau dibilang kayak begitu, jangan marah. Turunkan harga lip serumnya bulan depan, karena potnya udah baru. Nah, ini lip serum yang ini ini kan udah mau habis nih. Kemarin bikin 10.000, sekarang tuh tinggal 1.000 berapa ya? Ya 1.000-an lah. Habis itu akan diganti pot yang baru. Lucu banget ya potnya, dan harganya pun turun. Sekarang nih gue balik nanya sama kalian. Katanya gue bermasalah, katanya gue begini, katanya gue begitu. Tapi kenapa jasa gue masih dipakai di TV? Kalau gue tidak bisa memecahkan rekor atau share, nggak mungkin seorang Nikita Mirzani masih bisa berdiri seperti sampai sekarang. Gitu. Dan kerjaan off air gue juga banyak banget. Kenapa? Nah, kalian harus cari tuh jawabannya. Kalau memang gue tidak punya otak, tidak pintar, gue tidak akan pernah dipakai sama siapapun jasa gue. Gitu. Jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi masalah-masalah sampah yang isinya homo, waria ganti kelamin, sama pengangguran. Kalau mereka ini semua bukan pengangguran, mereka pasti akan mementingkan masa depannya masing-masing. Gitu. Tapi tidak kan. Mereka dengan melakukan cara apapun untuk menjatuhkan gue, tetap aja mereka yang jatuh, bukan gue. Malah gue disanjung-sanjung sama banyak orang. Malah pekerjaan gue makin banyak, bisnis gue makin laris. So, tidak ada yang gue untuk hal ini tidak dirugikan. Kenapa? Karena apapun yang gue jual, karena apapun yang gue lakukan, ya dilihat orang. Kalau mereka tidak. Gitu, makanya nyolot sampai sekarang. Aduh, ini lagi. Bo, kalau gua apa ya? Duh, malas gue bahasnya. Sekali lagi, Kak Fitri, sekali-kali ngalah deh, biar ada yang seneng sekali. Iya, nggak ngalah-ngalah juga sih Kak Fit. Tapi ngapain juga diladenin lagi kan? Masa aku udah di atas harus turun lagi? Possible lah Kak Fit. Udah, kasih aja mereka kesenangan dulu, apa segala macam. We'll see what next. Kan gue tuh selalu bilang nih sama orang-orang yang mau jadi musuh gue, selalu gue peringatkan, once lo mau ribut sama gue, please jangan gunakan emosi, tapi pakai otak kalian untuk nyerang gue. Udah dikasih tahu berkali-kali, tapi tetap aja nggak didengar. Jadinya apa? Kalau kalah lagi resiko. Karena gue tuh selalu membiarkan musuh-musuh gue tuh berkoar-koar dulu. Nah, nanti kan gue bilang tuh, gue kan sering bilang, ada tuh juga di YouTube tuh, nanti gue akan lihat nih apa nih manuver-manuvernya nih yang mau dikeluarin gitu. Ntar mereka udah keluarin semua, baru giliran gue gitu. Gue mau dikatain hidung apapun tidak ada masalah, tidak mengurangi kekayaan gue, tidak mengurangi pekerjaan gue, tidak mengurangi kebahagiaan gue, ya kan? Jadi terserah, nggak ada masalah itu. No.
Nah justru kebalikan nih, yang ngatain gue hidupnya gimana, apartemen cuma nyewa, dibilangnya punya, ya kan, pekerjaannya pun tidak jelas, menyalahi kodrat. Sebenarnya menyalahi kodrat, memotong kelaminnya sih nggak ada masalah kalau jadi baik. Karena teman-teman gue pun yang transgender, jujur ya, yang sudah melakukan surgery untuk membuang alat vitalnya itu banyak banget yang baik. Contoh Kasolena yang tinggal di Amerika sekarang. Terus Stasia pintar banget, bisa 3 bahasa. Handphone Ami. Siapa lagi? Banyak lah teman-teman gue, tapi memang rata-rata bukan artis gitu. Tapi ketika dia memotong